Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Gufron Ramandi. Nah, kita akan belajar bareng tentang akuntansi pemerintahan seperti janji saya di video yang sebelumnya. Nah, kalau untuk video kali ini kita akan langsung belajar praktek caranya melakukan penjurnalan. Nah, kita akan mencoba melakukan penjurnalan untuk laporan keuangan SKPD. Sekedar review sejenak bahwa laporan keuangan SKPD itu ada 5. Pertama adalah LRA, kemudian neraca, kemudian laporan operasional atau LO, kemudian laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa syarat untuk melakukan penjurnalan adalah kita harus paham tentang saldo normal. Masih ingat kan saldo normal? Kalau lupa silahkan buka lagi video yang sebelumnya. Oke. Nah, kita juga akan, sebenarnya kunci akuntansi itu cuma 3 ya, tentang terkait dengan pengakuan, kapan diakui, tentang pengukuran, pengukurannya pakai apa, kemudian pengungkapannya seperti apa. Cuma 3 itu kuncinya. Nah, kita akan ambil contoh beberapa transaksi yang insya Allah akan mewakili, walaupun ini sampel transaksinya sedikit, tapi mudah-mudahan ini mewakili dari jenis transaksi yang ada di pemerintahan selama ini. Kita ambil contohnya aja ya. Nah, kita langsung aja. Nah, ini bisa lihat nih contoh soalnya. Kita ada berapa ini? Ada 8 transaksi ditambah dengan 2 penyesuaian. Nah, kita langsung aja. Untuk transaksi nomor 1 bisa kita lihat diterima uang persediaan sebesar 15 juta. Bagaimana mencatatnya? Nah, di LRA belum ada jurnalnya. Karena apa? Uang persediaan belum membebani anggaran. Tetapi di jurnal LO sudah ada jurnalnya. Jadi setiap transaksi itu kalau di laporan operasional pasti ada, tapi di LRA belum tentu ada. Karena apa? Kalau belum membebani anggaran artinya belum menjadi LRA, tapi secara operasional sudah harus dicatat. Nah, makanya ketika uang persediaan diterima oleh bendahara, itu jurnalnya hanya di jurnal LO, yaitu kas di bendahara pengeluaran di debit sebesar 15 juta, yang dikredit adalah RK PPKD sebesar 15 juta. Kenapa RK PPKD? Kenapa bukan kas daerah? Kan itu pertanyaannya. Iya, betul. Jadi hubungan entitas akuntansi dengan entitas pelaporan itu kan seperti hubungan HOBO, home office, brand office. Jadi kas daerah itu adalah ranahnya di SKPKD. Jadi perlu yang namanya akun perantara. Nah, akun perantara ini PPKD. Jadi untuk yang di entitas akuntansi atau yang di SKPD ini tidak menggunakan kas daerah, tetapi menggunakan RK PPKD. Nah, nanti di SKPKD jurnalnya adalah kas daerah pada RK SKPD dan sebaliknya. Nah, kemudian transaksi yang nomor 2. Nah, coba kita lihat transaksi nomor 2. Diterima pendapatan pajak sebesar 30 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Ada 2 jurnalnya. Nah, yang pertama adalah jurnal LRA. Jurnal LRA itu adalah perubahan sal di debit 30 juta, kemudian pajak daerah LRA dikredit sebesar 30 juta. Kenapa pajak daerah dikredit? Ya, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, saldo normal pendapatan itu adalah kredit. Ketika pendapatan bertambah, maka posisinya juga akan dikredit. Jadi pajak daerah ada di posisi kredit. Nah, di depannya adalah perubahan sal. Perlu dicatat dan diingat sama teman-teman semua bahwa di LRA tidak ada yang namanya RK PPKD, tidak ada kas. Di LRA itu adalah perubahan sal. Jadi jurnal LRA itu pasangannya cuma 1. Perubahan sal. Kalau belanja berarti ya belanja pada perubahan sal, kalau pendapatan berarti ya perubahan sal pada pendapatan. Nah, itu untuk jurnal LRA. Bagaimana jurnal LO-nya? Nah, jurnal LO-nya untuk penerimaan pajak sebesar 30 juta adalah kas di bendahara penerimaan 30 juta, kemudian pajak daerah LO sebesar 30 juta. Jadi pada saat uang itu diterima oleh bendahara penerimaan, maka dicatatnya adalah kas di bendahara penerimaan bertambah sebesar 30 juta, kemudian kreditnya adalah pendapatan daerah, pajak daerah yang L untuk 30 juta. Nah, begitu disetor ke kas daerah, maka jurnalnya adalah RK PPKD di debit, yang dikredit adalah
kas di bendahara penerimaan sebesar 30 juta. Jadi ketika sudah di store, kas di bendahara penerimaan sudah tidak ada lagi karena tadi di debit, pas begitu store menjadi kredit. Nah, lanjut kemudian sama aja dengan contoh yang kedua adalah pendapatan dana bagi hasil. Begitu diterima dana bagi hasil sebesar 5 juta misalkan, maka jurnal perubahan sal sebesar 5 juta, kemudian DBH LRA sebesar 5 juta. Jadi sama, mirip kasusnya dengan yang tadi penerimaan pajak. Jurnal LO nya pun sama. Jadi kas di bendahara penerimaan sebesar 5 juta, DBH LO sebesar 5 juta. Begitu uang masuk kas daerah, yaitu RKPPKD, di debit, kas bendahara penerimaan di kredit. Nah, sekarang ke belanja. Dibayar belanja pegawai sebesar 10 juta dengan menggunakan metode LS. Nah, bagaimana jurnalnya? Di jurnal LRA-nya adalah belanja pegawai di debit sebesar 10 juta, kreditnya adalah perubahan sal sebesar 10 juta. Tadi yang bahwa untuk LRA itu jurnalnya pasangannya cuma satu, perubahan sal. Nah, kalau tadi pajak itu adalah pendapatan perubahan sal pada pendapatan pajak, kalau di belanja sama, belanja pegawai atau belanja pada perubahan sal. Jadi pasangannya cuma perubahan sal. Nah, kemudian bagaimana jurnal LO-nya? Jurnal LO-nya yaitu adalah beban. Nah, ini yang perlu diingat sama teman-teman semua, bahwa di LO itu tidak ada istilah belanja, adanya adalah istilah beban. Makanya beban pegawai sebesar 10 juta, kemudian yang dikredit adalah RKPPKD. RKPPKD sebesar 10 juta. Tadi kenapa pakai RKPPKD? Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Nah, sekarang transaksi nomor, nah, boleh dilihat dari dibayar ATK sebesar 5 juta dengan menggunakan metode LS. Nah, jurnalnya bagaimana? Untuk jurnal LR-nya sama, belanja barang dan jasa sebesar 5 juta, kemudian pasangannya adalah perubahan sal 5 juta di kredit. Nah, bagaimana jurnal LO-nya? Nah, sedikit beda ini dengan belanja pegawai. Nah, ketika belanja barang dan jasa ini, ketika barang diterima itu adalah sudah menjadi beban, makanya beban barang dan jasa atau untuk barang persediaan, kemudian pasangannya adalah utang barang dan jasa. Karena apa? Barangnya sudah diterima, belum dibayar. Nah, begitu dibayar baru nanti adalah utang barang dan jasa pada RKPPKD. Nah, ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan belanja pegawai. Kalau belanja pegawai tidak ada utang langsung, tapi kalau untuk barang dan jasa begitu serah terima itu sudah menjadi beban dan itu menjadi utang. Nah, begitu dibayar baru utangnya di debit, RKPPKD di kredit. Transaksi nomor 6 kita lihat, dibayar belanja komputer sebesar 12 juta. Jurnal LRA-nya adalah karena komputer ini adalah belanja modal, maka belanja modal peralatan mesin sebesar 12 juta, kemudian perubahan sal sebesar 12 juta. Bagaimana jurnal LO-nya? Nah, ini yang harus rekan-rekan semua ingat juga, bahwa belanja modal tidak menjadi beban tapi menjadi aset tetap. Makanya nanti akan masukkannya ke neraca, bukan di LO kalau untuk belanja modal. Makanya jurnalnya adalah peralatan komputer, peralatan mesin komputer sebesar 12 juta, pasangannya adalah utang pengadaan aset tetap. Karena apa? Ketika barang diterima, di situ udah diakui sebagai aset kita ketika barang diterima, walaupun belum dibayar, makanya menjadi utang. Makanya jurnalnya adalah peralatan komputer di debit, utang di kredit, karena ada penambahan aset tetap dan juga ada penambahan utang. Nah, ketika utang dibayar, ketika dibayar, maka jurnalnya adalah utang di debit, kemudian kreditnya adalah RKPPKD. Jadi yang membedakan sekali lagi, kalau untuk belanja modal tidak menjadi beban tetapi menjadi aset tetap, itu yang perlu dicatat. Kemudian transaksi nomor 7, terbit surat ketetapan pajak sebesar 2 juta. Nah, ini
Kalau untuk ketetapan pajak sudah menjadi piutang tapi belum ada uangnya, maka tidak masuk LRA. Jadi karena LRA itu adalah basis kas. Jadi diakui pada saat uang diterima atau uang keluar, itu LRA. Nah, karena diterimanya diterbitkannya ketetapan pajak ini sudah menjadi piutang, sudah menjadi hak dari pemerintah daerah, tapi karena belum ada uangnya, maka jurnalnya adalah piutang pajak pada pendapatan LO. Jadi sudah diakui sebagai piutang dan sudah diakui sebagai pendapatan, tapi bukan pendapatan LRA, tapi pendapatan LO, karena itu sudah menjadi hak. Seperti itu. Nanti terkait dengan pengakuan piutang nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, kemudian transaksi nomor 8 yaitu contohnya dibayar uang perjalanan dinas sebesar 10 juta menggunakan uang persediaan, bukan LS ya. Nah, contohnya gitu. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnal LR-nya adalah sama belanja barang dan jasa, pasalnya perubahan sal. Nah, kemudian untuk jurnal LO-nya, nah ini karena ini menggunakan uang persediaan, maka pasangannya adalah beban barang dan jasa, kreditnya adalah kas di bendara pengeluaran, bukan RKPBKD. Nah, kalau RKPBKD tadi ketika dibayarnya pakai menggunakan metode LS. Nah, kemudian, itu adalah ada 8 contoh transaksi ya, yang ringkas, simple, tapi mewakili transaksi-transaksi yang ada selama ini di tingkat SKPD. Kemudian untuk penyesuaian, kemudian ada yaitu contohnya tadi adalah penyusutan. Nah, pada akhir periode beban penyusutan sebesar 3 juta, maka jurnalnya adalah beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 3 juta. Kemudian juga pada akhir periode hasil stok opnam, misalkan diketahui sisa persediaan ATK sebesar 750.000, maka jurnalnya adalah persediaan di debit sebesar 750.000, beban barang dan jasa di kredit sebesar 750.000. Nah, sekian contoh-contoh transaksi yang ada di SKPD. Nah, nanti juga di next video berikutnya nanti kita akan juga sampaikan cara cepat ya, teknik cara cepat untuk bikin laporan keuangan. Nah, tapi sebelumnya kita harus tetap paham tentang cara penjurnalan dulu supaya kita juga tahu alurnya seperti apa. Nah, setelah jurnal selesai, nanti masing-masing transaksi dikelompokkan ke dalam buku besar, diposting ke dalam buku besar. Nah, dari buku besar nanti masuk ke neraca saldo. Setelah neraca saldo nanti sudah masuk neraca lajur, tinggal dipisah sesuai dengan jenis laporannya. Nah, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.